Selain diduga menjadi otak di balik pembunuhan dua santrinya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi juga diduga terlibat kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Lalu apa kata Permadi terkait kasus hukum yang membelit Dimas Kanjeng? Video ikan beku yang hidup kembali setelah dimasukkan ke air zam-zam menghebohkan jagat dunia maya. Seperti apa keajaiban itu terjadi? Dan apa tanggapan Ustadz dan para selebriti terkait berbagai keajaiban yang dikandung air zam-zam? Arie Untung tak kuasa menahan tangis saat digelar acara akekahan putranya, Mes Bareta Yusuf Atala. Apa pemicu tangis Arie Untung? Kabar duka menghampiri Nagita Slavina yang kemarin harus kehilangan nenek tercinta. Seperti apa duka yang memayungi Gigi dan keluarga? Zaskia Sungkar dan Irwansyah pelesiran ke Medan. Seperti apa keseruan mereka saat berburu duren dan oleh-oleh khas Medan? Polda Jawa Timur dan Polres Probolinggo masih terus mengembangkan sejumlah kasus hukum yang diduga melibatkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Heboh Dimas Kanjeng Taat Pribadi mencuat setelah sosok yang diyakini para pengikutnya memiliki kemampuan menggandakan uang lewat ritual khusus itu ditangkap kepolisian daerah Jawa Timur dan Polres Probolinggo karena diduga menjadi otak pembunuhan dua pengikutnya, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Setelah penangkapan itu, kasus Dimas Kanjeng berkembang dan mengarah pada kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Namun di mata Permadi serta Marwah Daud Ibrahim, cendekiawan Muslim yang menjadi pengikut Dimas Kanjeng, kasus yang melibatkan Dimas Kanjeng utamanya terkait dugaan penipuan bukanlah kasus biasa. Lantaran dalam kasus ini melibatkan hal-hal gaib yang di luar pemahaman logika masyarakat umum maupun ilmu pengetahuan biasa. Oke, lanjutkan. Yang coba main kumpul sumber ya. Bro, dalam. Apa enggak? Bar. Zoom. 500 Vietnam ini aja. Berapa ini? 2000 kan 2000. Kemarin kami menerima barang bukti dari Makassar yang dikirim oleh penyidik dari Polda Jawa Timur. Ini barang bukti ini adalah barang bukti penipuan, yang pelapornya adalah Muhammad Nur dari Makassar. Nah, barang-barang inilah semuanya yang ada di rumah korban. Ada beberapa barang bukti ini seperti mirip uang, ada keris, ada pusaka, ada lempengan emas, dan ada uang dari luar juga. Apa ini uang-uangnya semua palsu, Pak? Nanti BI yang akan menilai ini palsu tidaknya. Nanti kita periksakan ya. Kalau emasnya dan sama juga, nanti kita periksakan ke Pegadaian. Saya tidak membela dia, tapi mengenai ilmu dan lain sebagainya, saya mendalami. Ilmu-ilmu yang digunakan oleh Kanjeng Dimas itu saya mendalami. Ilmunya menurut pengetahuan itu kan macam-macam. Bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan merah delima, bisa mendatangkan perhiasan-perhiasan, bisa mendatangkan emas, bisa mempengaruhi orang-orang sekelilingnya dan lain sebagainya. Itu memerlukan ilmu yang menurut orang Jawa disebut ngelmu. Saya berterima kasih bahwa sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat serius. Jadi loncat langsung pada saat-saat ini saya melihat bahwa kita waktunya melakukan suatu investigasi menyeluruh
baik itu secara hukum maupun fenomena-fenomena menarik yang ada di diri beliau dan juga di bangsa ini. Permadi yang mengaku juga mendalami ilmu yang dimiliki Dimas Kanjeng meyakini dari sisi ngilmu tidak ada yang salah dengan hal itu karena tidak ada unsur penipuan di balik keberadaan ngilmu tersebut. Namun untuk dugaan pembunuhan dan penipuan yang diduga melibatkan Dimas Kanjeng, Permadi menyerahkan sepenuhnya pada bukti-bukti yang dimiliki polisi. Namun Permadi juga mengingatkan polisi untuk berlaku fair dengan cara melibatkan saksi-saksi ahli yang memahami kemampuan mendatangkan uang yang dimiliki Dimas Kanjeng. Jika tidak, Permadi meyakini Dimas Kanjeng akan lolos dari jerat hukum terkait kasus dugaan penipuan lantaran hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib tidak diatur dalam KUHP. Benarkah? Saya ingin mengatakan, melihat Kanjeng, saya dari dua sisi. Satu, dari ngilmunya yang netral, tidak ada ilmu yang untuk menipu dan lain, tapi orangnya dan dari perbuatan Kanjeng itu sendiri. Nah, dari perbuatannya silakan kalau polisi bisa menemukan bukti Kanjeng menyuruh membunuh santrinya, silakan dikenakan pasal-pasal pidana. Kanjeng menipu orang, silakan, tapi harus fair. Misalnya harus menggunakan saksi-saksi ahli yang mengetahui tentang ilmu yang dipunyai Kanjeng. Kalau tidak, Kanjeng tidak bisa dikenakan pasal pidana begitu saja. Berbeda. Pakai logika, jangan kita melihat dalil aja, kita pakai logika ya dengan penggandaan uang yang istilahnya. Kalau saya pribadi saya nggak percaya bahwa orang itu bisa menggandakan uang dengan begitu cepat, dengan walaupun misalkan menggunakan hal-hal yang goib gitu ya, itu kan tidak dibenarkan dengan ajaran agama.